Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya adalah Halil. Saya merupakan salah satu dosen di program studi D4 Agribisnis Politeknik Negeri Banyuwangi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku pengampu mata kuliah ekonomi mikro akan mendeskripsikan mata kuliah ekonomi mikro sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Mata kuliah ekonomi mikro merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa agribisnis Politeknik Negeri Banyuwangi semester 2, di mana bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS, 1 SKS untuk praktikum dan 1 SKS untuk teori. Capaian pembelajaran yang akan dicapai jika mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip ekonomi, mengaitkan realitas ekonomi dengan teori ekonomi, dan mampu menggambarkannya dalam bentuk narasi, grafis, dan matematis. Adapun rujukan yang saya gunakan, yang pertama adalah Principles of Microeconomics yang ditulis oleh Mankiw dan Microeconomics yang ditulis oleh Perloff. Mata kuliah ekonomi mikro direncanakan sebanyak 14 pertemuan ditambah 1 pertemuan ujian tengah semester dan 1 pertemuan untuk ujian akhir semester. Pertemuan pertama akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi mikro, di mana pada pertemuan tersebut mahasiswa dan dosen akan belajar tentang definisi dari ekonomi dan 10 prinsip ekonomi. Di pertemuan berikutnya, mahasiswa dan dosen akan belajar tentang permintaan, penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa mampu menyusun kurva permintaan dan mampu menyusun kurva penawaran serta membuat kurva kesetimbangan harga. Selain secara grafis, pada pertemuan ini diharapkan mahasiswa juga mampu menyelesaikan kesetimbangan harga secara matematis. Di pertemuan berikutnya, mahasiswa akan belajar tentang elastisitas, di mana pada pertemuan ini mahasiswa akan diajak untuk berdiskusi tentang elastisitas permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan diajak untuk menghitung elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, dan elastisitas pendapatan. Setelah materi elastisitas, pertemuan berikutnya adalah ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, mahasiswa dan dosen akan belajar tentang perilaku konsumen, di mana pada pertemuan ini akan dibahas tentang bagaimana meningkatkan kepuasan konsumen berdasarkan teori nilai guna. Pertemuan berikutnya akan membahas tentang perilaku produsen. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan diajak untuk berdiskusi bagaimana menganalisis sumber daya produksi sehingga perusahaan berada pada kondisi optimal. Tentu pada pertemuan kali ini akan banyak dibahas tentang efektivitas dan efisiensi sumber daya input. Topik terakhir yang akan dibahas pada mata kuliah ini adalah bentuk-bentuk pasar.
di mana jenis-jenis pasar yang akan dipelajari bersama adalah pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan sempurna, dan kesetimbangan pasar. Masing-masing bentuk pasar akan dibahas tentang bagaimana keuntungan maksimum bisa tercapai dari masing-masing bentuk pasar. Setelah pertemuan ini akan ada ujian akhir semester. Adapun komposisi penilaian untuk ujian tengah semester sebanyak 25%, ujian akhir semester 25%, kehadiran termasuk di sini adalah keaktifan mahasiswa itu 5%, praktikum 30%, kuis atau tugas 15%. Adapun asesmen pada mata kuliah ini adalah untuk UTS dan UAS dilakukan secara tertulis, di mana kesesuaian pertanyaan dan jawaban menjadi penentu ketercapaian dari perkuliahan ini. Sementara untuk kehadiran, metode yang digunakan adalah tingkat keaktifan mahasiswa saat pembelajaran. Untuk praktikum yang dinilai adalah laporan praktikum dengan melihat analisis masalah yang dilakukan oleh mahasiswa dan solusi yang mereka tawarkan. Sementara untuk tugas atau kuis dengan tes tulis berupa kesesuaian antara pertanyaan dengan jawaban yang disajikan oleh mahasiswa. Demikianlah deskripsi mata kuliah ekonomi mikro. Untuk selanjutnya saya akan menyajikan simulasi pembelajaran di kelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mata kuliah ini kita mulai, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke ya, kita jumpa lagi dengan mata kuliah ekonomi mikro. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan pagi ini adalah definisi dan prinsip-prinsip dari ekonomi mikro. Namun sebelum kita membahas tentang definisi, saya mau Anda menyampaikan benda atau barang apa yang Anda butuhkan. Silakan. Baju, tas, apa lagi? Handphone, laptop, kendaraan, ada lagi? Sepatu, buku. Jadi mungkin kalau kita list kebutuhan-kebutuhan itu mungkin akan banyak sekali. Bahkan saya yakin di slide ini juga tidak akan muat kalau kita
nulisnya. Jadi ini adalah daftar-daftar kebutuhan yang kita butuhkan sebagai mahasiswa. Jadi ada handphone, laptop, makanan, kemudian ada kulkas, ada kendaraan tadi ya, mobil dan sebagainya. Ya kan banyak sekali daftar. Nah kalau Anda perhatikan bahan baku untuk menyusun kebutuhan itu, kalau handphone bahan bakunya adalah aluminium, kaca, plastik, ada aluminium, ada kaca. Kemudian laptop butuh besi, butuh silikon. Dan untuk makanan nasi kita butuh kulkas, kita butuh freon dan mobil ada karet ya untuk bannya, ada juga besinya, ada juga kacanya dan sebagainya. Nah kalau Anda perhatikan bahwa karakter dari kebutuhan atau keinginan kita memiliki kecenderungan yang dia sifatnya tidak tegas. Setelah Anda dapat mobil, mungkin Anda butuh sepeda motor. Setelah punya sepeda motor, mungkin Anda ingin yang lain. Setelah punya HP 1, Anda pengen HP yang baru. Jadi karakteristik dari kebutuhan atau keinginan ini memiliki kecenderungan yang tidak terbatas. Sementara bahan baku untuk memproduksi kebutuhan kita mempunyai kecenderungan yang terbatas. Disinilah nanti ekonomi berperan bagaimana mengelola sumber daya alam yang terbatas ini sehingga dia mampu memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dari simulasi ini maka ekonomi itu apa? Ada yang bisa menyampaikan? Monggo, Mas. Menurut saya itu ekonomi itu suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya alam yang terbatas. Ya, jadi kata kuncinya ilmu bagaimana mengelola bahan baku yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Ada lagi pendapat lain? Setuju semua? Setuju. Jadi ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat nanti objeknya mengelola sumber daya alam yang langka. Yang tadi kita simulasikan bahwasanya sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk memiliki karakteristik yang langka, yang dia terbatas keberadaannya. Nah, dari pengertian ini maka ekonomi mikro adalah studi bagaimana rumah tangga. Nah, objek terkecilnya adalah rumah tangga membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar tertentu. Jadi kita akan mempelajari bagaimana individu membuat keputusan. Bagaimana dia membuat keputusan, bagaimana individu itu berinteraksi. Kenapa di sini disebutkan rumah tangga? Karena rumah tangga adalah komponen terkecil dalam proses pengambilan keputusan. Jadi sekolah di mana, mau beli baju apa, mau beli HP merek apa, pembahasan pertama ada di level rumah tangga sebelum kita. Jadi ini adalah definisi dari ekonomi dan mikro. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah bagaimana orang membuat keputusan, bagaimana individu membuat keputusan. Hasil survei menunjukkan bahwa yang paling mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan dari teman kita. Di proses pengambilan keputusan, ketika Anda mau membeli HP, mau membeli laptop, yang paling mempengaruhi kita itu adalah teman kita. Jadi bagaimana proses itu kita pelajari. Nah, yang kedua
bagaimana proses pengambilan keputusan antara cewek dengan cowok misalnya. Itu kan beda sekali. Kalau yang ibu-ibu belanja di minimarket, kalau dihitung mungkin panjangnya bisa 3 kali luasannya market. Minimarket itu yang muter ke sana balik lagi, muter lagi, sama yang dibeli satu keranjang. Kalau bapak-bapak biasanya beli apa dia langsung ke situ, dia langsung beli. Jadi keputusan. Yang kedua, ekonomi mikro akan mempelajari interaksi antar manusia. Sebagai contoh, kalau perusahaan nanti mengambil keputusan A, dia akan direspon oleh perusahaan yang lain. Itu adalah interaksi. Dan kita mempelajari tentang kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi ekonomi. Ada inflasi. Ini yang akan kita pelajari. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, bagaimana keseimbangan terjadi, itu akan kita pelajari di ekonomi mikro. Oke, yang perlu kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah 10 prinsip ekonomi, di mana Mankiw mengelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah how people. Ada 4 prinsip yang harus kita diskusikan. Kemudian kelompok yang kedua adalah how people interact. Bagaimana orang-orang berinteraksi. Ada 3 prinsip. Dan yang terakhir adalah bagaimana ekonomi mempengaruhi secara keseluruhan. Nah, di situ ada 3 prinsip. Jadi kita akan berdiskusi tentang prinsip-prinsip ekonomi, di mana ada 3 kelompok yang menurut Mankiw. Ada yang mau disampaikan dulu? Atau ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup, sekali lagi saya sampaikan bahwa ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana perusahaan mengelola sumber daya alam yang terbatas dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.